Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama siang ini. Polda Sulawesi Tengah kembali memperpanjang pelaksanaan operasi Madagor Raya tahap 4 tahun 2025. Direktorat Samapta Polda Maluku Utara menggelar patroli rutin di kawasan penyeberangan laut Pelabuhan Sofifi. Jajaran kepolisian Polsek Kao turut serta dalam kegiatan penanaman agroforestry pangan dan energi di areal Perhutanan Sosial Desa Toliwang, Kecamatan Kao Barat. Di informasi pertama pemirsa, sebanyak 208 personel Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur diturunkan untuk mengamankan jalanan proses evakuasi dan pengangkatan perhutanan bangunan di Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan personel Polresta Sidoarjo disebar di sejumlah titik dan sesuai dengan tugas yang telah disampaikan Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing. Pengamanan tidak hanya fokus di kawasan area Ponpes saja, namun juga terlihat anggota Satlantas Polresta Sidoarjo yang melakukan rekayasa lalu lintas di persimpangan trafik light Maspion 2, Banjar Kemantren, Buduran. Dalam pelaksanaan tugas pengamanan, proses evakuasi pihak kepolisian juga berkolaborasi dengan stakeholder terkait, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Kabak Ops Polresta Sidoarjo, Kompol M. Irfan, menegaskan ada 208 personil melakukan pengamanan proses evakuasi di Ponpes Al-Khazini, termasuk terkait rekayasa lalu lintas bila diperlukan. Sehari sebelumnya, pihak Polresta Sidoarjo juga telah menyampaikan kepada masyarakat. Selain dari Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur bersama Satbrimob Polda Jawa Timur juga menurunkan personel untuk membantu proses evakuasi yang dilakukan oleh BNPB, Basarnas, TNI, relawan maupun stakeholder terkait. Dari Humas Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, postmortem Polda Jatim di Rumah Sakit Islam Siti Hajar berhasil mengidentifikasi 4 jenazah korban Ponpes Al-Khazini. Sementara Bidokes Polda Jatim telah menyediakan 3 posko disaster victim identification selama berlangsungnya operasi pencarian korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kasubdik Dokpol Bidokes Polda Jatim AKBP Dr. Adam Bimantoro menegaskan bahwa posko antemortem ditempatkan di Kampus Putri Area Ponpes, di RSUD Sidoarjo, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Jenazah pertama yang teridentifikasi adalah Maulana Alvan Ibrahimovic, 13 tahun, warga Pabean Cantian, Surabaya. Identifikasi dilakukan berdasarkan data sekunder medis visual serta properti barang milik korban. Jenazah kedua teridentifikasi atas nama Muhammad Masudulat, 14 tahun, warga Kali Kendal, Duku Pakis, Surabaya. Jenazah ketiga atas nama Muhammad Saleh, 22 tahun, teridentifikasi sebagai warga yang beralamat di Jalan Madura, Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Jenazah keempat yang baru diterima Rabu, 1 Oktober 2025 berhasil diidentifikasi atas nama Raffi Catur Okta Mulya Pamungkas, 17 tahun,
warga Putrajaya, Surabaya. Identifikasi dilakukan dengan metode primer berupa sidik jari dan gigi, diperkuat dengan data medis serta barang milik korban. Satu lagi jenazah masih proses identifikasi. Sampai hari ini kita bisa mengidentifikasi 4. Ada satu jenazah yang belum bisa kita identifikasi. Kami mohon waktu untuk melengkapi data. Karena kami sampaikan untuk proses identifikasi itu tidak masalah kecepatan, tetapi ketepatan. Daripada kami nanti cepat-cepat melaksanakan, tetapi salah memberikan ke keluarga lain, nanti akan bermasalah. Jadi saya ulangi, saya mohon untuk keluarga, mohon waktu kami bekerja biar bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu keluarga. Posko antemortem berfungsi mengumpulkan data dari keluarga yang merasa kehilangan beberapa kerabatnya karena suatu kejadian bencana. Data yang dikumpulkan oleh petugas meliputi identifikasi pribadi, ciri-ciri fisik, termasuk foto terbaru korban. Data tersebut nantinya akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan medis dari posko postmortem. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di Kepulauan Riau, pemirsa, Ditres Narkoba Polda Kepri secara resmi melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika. Aksi ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memerangi dan memberantas peredaran gelap narkoba yang merusak generasi bangsa di wilayah Kepulauan Riau. Dalam kesempatan tersebut, Dires Narkoba Polda Kepri Kombes Polisi Anggoro Wicaksono menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 22 laporan polisi hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau selama periode Juli hingga September 2025 dengan total 28 tersangka berhasil diamankan. Adapun total barang bukti yang disita dan dimusnahkan meliputi sabu kristal padat sebanyak 9.482,09 gram, serbuk ekstasi sebanyak 553,68 gram, ekstasi sebanyak 1.299 butir. Sebagian kecil barang bukti disisihkan untuk pembuktian di pengadilan dan pemeriksaan laboratorium forensik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melalui penyidik dalam hal ini penyidik Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau di bawah pimpinan Dir Narkoba Kombes Anggoro Wicaksono telah berhasil atau melakukan pengungkapan terhadap beberapa kasus narkotika dan obat terlarang periode dari bulan Juli 2025 sampai dengan September, di mana sebanyak lebih dari 28 tersangka yang sudah diamankan, diantaranya ada 5 orang wanita dan juga kurang lebih 22 kasus ya, 22 kasus yang berhasil diungkap, dan ini merupakan komitmen daripada para penyidik yang tentunya tidak henti-hentinya, di mana Bapak Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin selalu memberikan penekanan agar betul-betul program P4GN, yaitulah pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau tidak henti-hentinya, harus betul-betul dapat terwujud. Artinya peran serta dari semua stakeholder yang ada ini sangat berperan sekali, karena bagaimanapun juga kemitraan kami dengan para pemangku kementerian yang lain sangat mendukung, dan inilah salah satu wujud kepedulian masyarakat, karena setiap adanya informasi sekecil apapun akan ditindaklanjuti oleh penyidik khususnya dari Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Riau, dan ini tidak terlepas peran daripada Direktorat Reserse Narkoba. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan ini tidak puas sampai di sini saja, tetapi terus kita akan menggelorakan semangat P4GN tersebut. Secara keseluruhan, jumlah barang bukti yang berhasil dicegah peredarannya ini diperkirakan telah menyelamatkan sekitar lebih kurang 48.549 jiwa masyarakat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Keberhasilan ini menjadi indikator keseriusan dan kerja keras Ditres Narkoba Polda Kepri dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat dari ancaman narkoba. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.
Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, seorang pria yang merupakan konsultan hukum berinisial HW berusia 39 tahun diamankan karena mencabuli korban yang merupakan anak di bawah umur di salah satu apartemen kawasan Jakarta Selatan. Polisi pun telah melakukan penggeledahan di salah satu unit apartemen yang diduga tempat ia melakukan dan merekam aksi bejatnya. Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan pada sore hari ini akan merilis hasil kinerja Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan adanya kasus persetubuhan dan atau percabulan terhadap anak di bawah umur dan atau kekerasan terhadap anak atau kekerasan seksual. Pasal yang dilanggar adalah pasal 76B yaitu pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 6 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. TKP-nya itu berada di kawasan pemukiman di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Cerita singkat daripada perkara ini yaitu tersangka HS mengajak bertemu dengan seorang anak berusia 12 tahun dan selanjutnya mengajak korban ke apartemennya dan memperlihatkan video-video terkait dengan kegiatan-kegiatan layaknya orang dewasa. Dan selanjutnya setelah melihat video tersebut, tersangka melakukan kegiatan-kegiatan untuk menambah gairah daripada anak tersebut dan akhirnya terjadi persetubuhan dan percabulan terhadap korban tersebut. Dan hasil penyelidikan dan barang bukti yang kami dapat bahwa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan ini sejak kurang lebih 12 tahun yang lalu, dan yang anehnya lah dia melakukan mengambil video pada saat dia melakukan kegiatan tersebut. Iya. Bapak ngelakuin di tempat ini? Benar. Menggunakan kamera ditaruh di sini? Di sini. Kamera di sini? Iya. Kamera di sini, Bapak melakukan di situ? Iya. Iya, video-video yang ada di komputer itu semua ya? Cewek-ceweknya waktu itu sadar nggak? Sebagian sadar. Sebagian ya. Berarti nanti kita periksa lebih lanjut ya. Kita dalami lebih lanjut nanti. Oke, berarti habis dari situ ada juga yang di situ semua, yang di kursi itu sama di sofa tadi ya. Atas perbuatan yang bersangkutan tolong disampaikan kepada kami dan kami tetap pegang teguh kerahasiaan. Ingat bahwa predator itu berada di sekitar kita. Jadi tolong anak-anak kita diperhatikan dan diawasi. Jangan sampai kejadian seperti yang dialami oleh korban SQ tersebut. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.